Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Dangyang Cipta Rasa Sahabat. Seperti biasa, saya akan menyajikan kisah-kisah nyata misteri dan horor. Cerita nyata misteri kali ini saya beri judul Santet Sambar Nyawa. Cerita pilu dan menyeramkan sebuah keluarga yang terkena santet sambar nyawa, sampai akhirnya salah satu anggota keluarga mereka meninggal. Yuk sahabat, kita ikuti cerita selengkapnya. Namaku Anita, 42 tahun, seorang ibu rumah tangga. Kejadian pilu itu aku alami 4 tahun yang lalu. Aku mempunyai 2 orang anak perempuan, yang sulung sudah SMU dan yang bungsu masih SD. Suamiku seorang makelar tanah sekaligus aktivis sebuah organisasi politik di Indonesia. Secara ekonomi, kehidupan kami cukup mapan, karena suamiku bisa dibilang seorang makelar tanah yang sukses. Setelah banyak membantu menjual tanah orang lain dari hasil komisi penjualan tanah itu, uangnya ditabung dan dibelikan tanah lagi buat investasi masa depan. Sekarang sudah cukup luas tanah dari hasil menabung itu. Namun karena sibuk di organisasi, suamiku akhirnya mempercayakan lagi kepada seorang temannya bernama Iwan untuk membeli tanah yang ditawarkan kepadanya. Bertahun-tahun suamiku hanya mengecek saja tanah-tanah yang ditawarkan kepadanya. Selebihnya urusan pembayaran dan surat-surat tanah, Iwanlah yang mengurus. 15 tahun berlalu setelah mulai pensiun dari organisasi, suamiku mulai sering berada di rumah. Kegiatan sehari-hari cuma mengontrol tanaman yang dia tanam di tanah yang bertahun-tahun dia beli dengan bantuan Iwan. Tidak terasa tanah yang dibeli bertahap oleh suamiku sudah hampir 40 hektar lebih luasnya. Cuma sedikit yang ditanami tanaman, sisanya menjadi gambut dipenuhi semak belukar. Suatu ketika, suamiku berniat menjual tanah itu. Dia mulai menanyakan surat-surat tanah yang disimpan Iwan. Dari sinilah tragedi mengerikan itu mulai terjadi. Keesokan harinya, Iwan pun dipanggil ke rumah oleh suamiku. "Begini Wan, aku memanggilmu ke sini. Ada yang harus aku bicarakan sama kamu. Aku mau meminta surat-surat tanah yang aku beli, yang kamu urus selama ini," ujar suamiku kepada Iwan. Iwan terdiam sejenak sebelum menjawab pertanyaan suamiku. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. "Iya pak, surat-suratnya semua ada sama saya. Nanti saya ambil di rumah. Tapi mungkin hanya 25 hektar yang akan saya berikan sama bapak. Sisanya jadi milik saya." Mendengar jawaban Iwan, suamiku kaget dan langsung bertanya lagi kepada Iwan. "Maksud kamu apa Wan? Kok bisa saya membeli tanah 40 hektar lebih, tapi yang saya terima surat-suratnya cuma 25 hektar? Sisanya kemana?" tanya suamiku kepada Iwan. Aku mendengar semua percakapan mereka dari ruang tengah. Terdengar dari ruang tamu Iwan menjawab lagi. "Begini pak, selama ini kan Pak Dharma membeli tanah-tanah itu tahu beres. Pak Dharma tidak pernah memikirkan saya selaku makelar dan yang mengurus surat-surat tanahnya. Saya mau meminta hak saya pak. Dan setelah saya pikir-pikir, saya mau meminta 15 hektar tanah yang sudah belasan tahun saya urus semuanya," ujar Iwan kepada suamiku. "Aku tidak bisa memberikan cuma-cuma 15 hektar tanah itu kepadamu Wan. Meskipun kamu yang urus semuanya selama ini, kamu tidak bisa mengambil begitu saja tanah-tanahku. Apalagi dengan harga sekarang, bisa puluhan miliar harga dari 15 hektar itu Wan. Pokoknya, besok aku minta sama kamu bawa semua surat-surat tanah itu. Masalah upah kamu selama ini, saya akan memberi kamu imbalan setelah tanah itu laku. Tapi bukan dengan memberimu 15 hektar tanah dari itu," jawab suamiku dengan nada tegas. Iwan menjawab, "Maaf pak, saya tidak bisa memberikan surat-surat tanah yang 15 hektar itu. Sudah saya pikirkan matang-matang. Lebih baik saya sengketakan tanah itu daripada memberikan surat-suratnya kepada Pak Dharma. Saya permisi pak," jawab Iwan sambil beranjak pergi dari ruang tamu.
Sebelum Iwan pergi dengan mobilnya, suamiku sempat berkata kepada Iwan, "Pokoknya, aku akan ambil semua surat-surat tanah itu dari kamu. Bila perlu, aku sewa pengacara." "Silahkan saja, Pak. Kita lihat siapa yang akan bertahan," jawab Iwan sambil pergi dengan mobilnya. Beberapa bulan berlalu, proses pengambilan surat-surat tanah itu ternyata emang dipersulit oleh Iwan. Suamiku sudah pakai pengacara pun, Iwan masih tetap bersikukuh dengan keputusannya ingin menguasai 15 hektar tanah milik suamiku. Akhirnya masalah tanah itu diperkarakan di pengadilan. Bahkan pihak Iwan menyewa orang-orang untuk menduduki lahan disengketakan tersebut. Sengketa tanah itu berlarut-larut, seperti tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Suamiku tetap ingin mengambil semua tanah, sementara Iwan tetap dengan keputusannya ingin mempertahankan 15 hektar tanah itu menjadi miliknya. Tak jarang mereka berdua bersitegang ketika bertemu di mediasi ataupun berpapasan di tempat umum. Suatu malam, ketika aku sedang menonton TV bersama suamiku, terdengar suara orang mengetuk pintu depan sambil bilang, "Punten, punten, punten." Suamiku beranjak membuka pintu depan, tapi tidak lama kembali lagi ke sampingku. Aku bertanya kepada suamiku, "Siapa, Pak? Kok nggak disuruh masuk?" "Gak ada orang di luar, Bu. Mungkin orang yang iseng ketuk-ketuk pintu." Baru saja suamiku bilang begitu, terdengar suara pintu diketuk lagi. Suamiku kembali membuka pintu, tak lama kemudian kembali masuk dan mendekatiku lagi. Suamiku kemudian berbisik, "Gak ada orang di luar, Bu. Malah aku merasa merinding," ucapnya sambil mengusap tengkuknya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari atap rumah dari arah dapur keras sekali. "Astagfirullahaladzim, suara apa itu, Pak?" kataku pada suamiku. Aku dan suamiku bergegas menuju dapur dan melihat-lihat atapnya barangkali ada kucing atau apa yang jatuh. Tapi tidak ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Ketika aku dan suamiku sibuk melihat-lihat situasi di ruang belakang dan dapur, anak-anakku keluar dari kamar dan menghampiri kami. Setelah kami kumpul di ruang belakang, tiba-tiba terdengar suara kaca pecah seperti ada barang yang sengaja dijatuhkan. Kami berempat segera menuju ruang tamu. Terlihat foto suamiku yang ada di ruang tamu telah tergeletak di lantai dengan kaca figuranya yang pecah berantakan. Aku dan suamiku terdiam saling menatap. Dengan jantung berdegup kencang dan tangan gemetar, perlahan aku punguti pecahan kaca dan aku bersihkan lalu aku masukkan ke tempat sampah. Aku sengaja tidak bicara apa-apa di depan anak-anak, takut mereka ketakutan. Setelah semuanya bersih, kami pun segera beranjak ke tempat tidur. 3 hari berturut-turut, setiap malam ada saja keganjilan-keganjilan yang kami rasakan di rumah. Ada suara-suara benda jatuh, atau tiba-tiba tercium bau bangkai, dan kadang seperti ada orang membuka keran air di kamar mandi tengah malam. Terdengar mengucur deras airnya ke bak mandi. Tapi ketika dicek, air keran tidak ada yang mengalir setetes pun. Suatu pagi aku berkata kepada suamiku, "Pak, kayaknya ada yang tidak beres dengan rumah kita. Sepertinya ada yang sengaja meneror kita secara tak kasat mata, Pak. Bapak coba cari orang yang paham dengan hal-hal begini. Aku takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ucapku kepada suamiku. Dia menjawab, "Ah, biarkan saja, Bu. Nanti juga mereka yang ganggu capek sendiri, lalu berhenti mengganggu kita." Suamiku memang selama ini orangnya kurang begitu percaya akan hal-hal mistik ataupun supranatural. Dia selalu berpikir, mana ada hantu ganggu manusia, kan berbeda alam katanya. Jadi memang sulit ajak kompromi masalah begitu. 1 bulan kemudian, sejak ada suara orang mengetuk-ketuk pintu,
Seperti biasa jam 6 pagi suamiku duduk-duduk di ruang depan sambil baca koran. Dan aku pun sibuk menyiapkan sarapan di dapur. Setelah anak-anak berangkat sekolah, beberapa saat kemudian dari dapur aku menghampiri suamiku sambil membawa secangkir kopi dan beberapa potong kue. Setiba di ruang depan, aku melihat suamiku mukanya tertutup koran yang dia baca. Aku pun berkata, "Kok sudah tidur lagi, Pak? Kan baru saja bangun," kataku kepada suamiku sambil menyimpan cangkir kopi dan kue di atas meja. Tapi karena diam saja, aku menghampirinya dan mengangkat koran yang menutupi mukanya. Ketika koran itu diangkat, aku lihat mata suamiku melotot ke atas dengan muka sedikit membiru. Dan badannya ketika aku gerak-gerak sudah sedikit kaku. Aku pun menjerit-jerit sambil terus-terusan memanggil nama suamiku. Lalu, kemudian tetangga berdatangan, aku pun pingsan, tidak ingat lagi apa yang terjadi. Aku tersadar saat jenazah suamiku akan dimandikan. Terlihat dadanya membiru. Kata tetanggaku, suamiku sempat dibawa ke RS sebelum dinyatakan meninggal. Beliau dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Setelah selesai dimakamkan, satu persatu tamu yang melayat pulang meninggalkan rumahku. Malam harinya, pada Isya kami mengadakan tahlilan. Cukup banyak tetangga dan kerabat yang datang. Mungkin karena pergaulan suamiku yang luas, jadi banyak yang simpati atas meninggalnya almarhum suamiku. Hari ketiga setelah meninggalnya almarhum, aku kedatangan teman-teman arisanku. Setelah ngobrol cukup lama dan mengucapkan bela sungkawa kepadaku, salah satu dari mereka bernama Dewi menghampiriku saat aku ke dapur mengambil gelas. "Nit, aku bisa bicara gak sebentar sama kamu 4 mata?" ucap Dewi kepadaku. "Oh iya Wi, kita ngobrol di taman belakang saja ya," ucapku kepada Dewi sambil berjalan keluar pintu belakang menuju taman kecil belakang rumah. "Begini Nit, sebelumnya aku minta maaf kalau yang aku katakan ini sedikit kurang pas bila aku sampaikan sekarang. Tapi aku pikir kalau disampaikan nanti, takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi kepadamu dan anak-anakmu, Nit." Aku terdiam mendengar perkataan Dewi. Dalam hati aku berkata, pasti Dewi lihat sesuatu di rumah ini. Dewi kan dari kecil bisa melihat makhluk halus. Mungkin ini ada kaitannya dengan kematian almarhum suamiku. Belum sempat aku menjawab perkataan Dewi, Dewi seperti tahu yang aku pikirkan. Dia berkata lagi, "Ini ada kaitannya dengan almarhum, Nit. Tadi pas aku masuk pagar rumah kamu, aku melihat sosok makhluk mengerikan di atap rumah. Apakah sebelum meninggal, almarhum pernah mendengar suara benda jatuh kencang sekali di atap rumah nggak, Nit?" tanya Dewi kepadaku. "Sebulan yang lalu, aku mendengar benda berat sekali menimpa atap rumah, Deo. Tapi setelah dicek gak ada apa-apa. Setelah itu, tiap malam ada saja kejadian-kejadian aneh yang menimpa kami," ujarku sambil kembali meneteskan air mata. Dewi terdiam sesaat mendengar perkataanku. Lalu dia berkata, "Sambar nyawa, Nit. Suamimu kena santet sambar nyawa. Mungkin sudah sebulan lalu makhluk itu mengincar almarhum. Baru setelah sebulan kemudian, almarhum lengah. Akhirnya makhluk itu bisa meramas jantung almarhum." Air mataku terus bercucuran mendengar perkataan Dewi. Dewi berkata lagi, "Kalau bisa, setelah 40 hari almarhum meninggal, kamu sementara waktu jangan tinggal di rumah ini, Nit. Makhluk ini mengincar kamu." Aku terkejut dengan perkataan Dewi. Aku bertanya kepadanya, "Kamu tahu nggak, Dew? Siapa dalang dari semua ini?" Dewi terdiam, matanya dipejamkan, lalu dia berkata, "Aku melihat hamparan tanah yang luas nih di batinku. Aku melihat
ada orang-orang cekcok mulut di dekat tanah itu. Apakah almarhum suamimu lagi bersengketa tanah, Nit? Tanyanya kepadaku. Aku pun menjawab, iya Wi, beberapa bulan terakhir almarhum suamiku lagi mengurus tanah yang sudah dia beli, tapi ternyata disengketakan oleh mediatornya. Aku pun menceritakan dari awal masalah tanah itu kepada Dewi. Dewi menyimak dengan seksama semua yang aku ceritakan kepadanya. Lalu dia akhirnya berkata, begini saja Nit, sambil menunggu sampai 40 hari, kamu perbanyak beribadah, sering-sering baca Al-Quran sama sholawat, biar Allah melindungi kamu dan anak-anak kamu dari makhluk-makhluk jahat yang akan mengganggumu, Nit. Aku juga melihat sebelum rumah ini dinetralisir dari makhluk sumber nyawa itu, akan banyak gangguan gaib yang akan kamu alami sama anakmu di sini. Aku pamit ya, kalau ada apa-apa, kamu telepon aku saja. Begitu pesan Dewi kepadaku sebelum pulang. Hari-hari berlalu, tidak terasa 7 hari sudah suamiku meninggal. Sanak saudara yang biasa menginap menemani sekarang sudah tidak lagi. Kini tinggal aku bertiga sama anakku dan ditemani ibuku yang datang dari kampung, sengaja sementara mau tinggal di rumah ini. Hari-hari berikutnya, aku seperti biasa menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Pelan-pelan aku mencoba melupakan kesedihan demi anak-anakku. Hingga suatu malam, saat aku sedang tidur, aku merasa ada sesuatu yang menindihku membuat napasku sesak. Aku mencoba membuka mataku. Aku kaget karena di atas tubuhku ternyata ada sosok kaki tua berambut acak-acakan sedang menindihku. Tangan dan kakiku terasa berat sekali. Napasku sesak. Yang lebih mengerikan, muka kakek tua itu tepat di mukaku. Kulit mukanya keriput, dengan mata cekung, bola matanya hanya putih saja menatapku. Perlahan dia tersenyum menyeringai dan berkata, "Kamu selanjutnya, Anita. Kamu selanjutnya." Dia tertawa terbahak-bahak. Aku sangat ketakutan lalu menjerit. Dan kakek tua itu tiba-tiba menghilang. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian semalam kepada Dewi. Dewi pun menyarankan agar aku sementara waktu pindah dari rumah tersebut. Aku pun mengikuti saran Dewi. Aku beserta anak-anakku yang kebetulan libur sekolah, berencana untuk sementara waktu pulang ke kampung ke rumah ibuku, sambil berusaha mencari orang yang bisa menetralisir rumah dari gangguan santet sumber nyawa tersebut.